Ya, lu lihat dan baca judul itu dengan benar. Kripto kalau dipakai orang nggak berkependidikan bisa jadi pedang bermata 10. Tapi kalau lu beneran ngerti, bisa aja lu jadi miliarder muda selanjutnya yang suka pamer-pamerin mobil supercar di Instagram itu. It's really cool. Started. Oke, jadi apa sih sebenarnya kripto itu? Dulu uang itu kan ada fisiknya ya, koin, kertas. Terus makin kesini ada uang digital di bank. Tapi tetap aja semua transaksi lu itu dicatat sama bank. Dia tahu semua gerak-gerik duit lu. Nah, bayangin aja ada kelompok orang yang mikir, gimana kalau kita bikin uang digital yang gak dikontrol sama siapa-siapa? Gak ada bank, gak ada pemerintah yang ikut campur. Dan di tahun 2008 pas dunia lagi krisis finansial, muncullah dia, Bitcoin. Otaknya siapa? Satoshi Nakamoto. Tapi siapa dia? Sampai sekarang gak ada yang tahu. Misterius banget kan? Nah, Bitcoin ini dibangun di atas teknologi yang namanya blockchain. Bayangin blockchain itu kayak kotak besar raksasa yang transparan, bisa dimasukin tapi nggak bisa diubah. Tiap transaksi yang terjadi kayak lu ngirim Bitcoin ke teman itu masuk ke kotak itu dan diverifikasi sama banyak komputer di seluruh dunia. Jadi semua orang bisa lihat tapi nggak ada yang bisa ngotak-ngatik catatannya. Ini yang bikin kripto itu aman dan terdesentralisasi, nggak kayak duit fiat di bank yang datanya dikontrol sama satu orang dan cuman ada di satu server doang. Terus gimana sih kripto ini kerja? Bitcoin dan beberapa kripto besar lainnya memakai sistem proof of work yang sebenarnya simple kok. Mirip kayak lu main di game Roblox. Di beberapa game kan lu harus kerja keras ngancurin batu atau gali tanah buat dapetin berlian atau emas kan. Nah, di dunia kripto proses dapetin koin baru itu namanya mining juga. Para miner ini pakai komputer kuantum canggih mereka buat mecahin teka-teki matematika yang super kompleks. Kalau berhasil, mereka dapat reward koin baru, misalnya Bitcoin, dan sekaligus memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi di blockchain. Ini yang bikin jaringan itu aman dan terus berjalan. Jadi setiap lu ngirim Bitcoin ke teman itu bukan lewat bank, tapi langsung dari dompet lu ke dompet dia, diverifikasi sama orang-orang yang lagi mining Bitcoin. Namanya peer-to-peer transaction. Karena nggak ada perantara kayak bank, transaksi kripto ini bisa jadi lebih cepat dan biayanya lebih murah. Walaupun kadang ada fee jaringan yang bisa naik kalau lagi rame. Ini dia kenapa banyak orang yang excited banget sama kripto, karena dia nawarin alternatif baru di luar sistem keuangan tradisional yang udah ada dari zaman Mesir. Tapi Ethereum yang juga salah satu kripto terbesar sekarang udah nggak pakai sistem mining yang boros listrik itu lagi. Mereka udah upgrade ke sistem baru yang namanya proof of stake. Ini kayak developer game yang ngeluarin patch besar buat bikin gamenya makin efisien dan ramah lingkungan. Jadi di POS ini nggak ada lagi miner yang rebutan mecahin teka-teki. Perannya diganti sama yang namanya validator. Nah, gimana cara jadi validator? Gampang. Lu harus stake atau mengunci sejumlah Ethereum lu di jaringan. Saat ini minimal punya 32 Ethereum kalau mau solo staking alias jalanin sendiri. Konsepnya gini, dengan mengunci Ethereum, lu kayak naruh jaminan kalau lu bakal bantuin ngamanin jaringan Ethereum. Makin banyak Ethereum yang lu kunci, makin besar peluang lu buat dipilih secara acak sama sistem untuk jadi validator yang memverifikasi transaksi dan nambahin blok baru ke blockchain. Kalau lu sukses verifikasi dengan jujur, lu bakal dapat reward dalam bentuk Ethereum tambahan. Mirip kayak lu nyimpen Robux di bank terus dapat bunga setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke sisi gelapnya, di mana orang-orang yang pintar tapi licik ngebodohin orang lain pakai kripto. Karena hype-nya yang gila-gilaan, banyak banget yang gelap mata dan akhirnya jadi korban. Yang pertama ada meme coin. Ini koin-koin yang biasanya namanya lucu, gambarnya meme dan viral karena hype di media sosial. Contoh paling terkenal ya Dogecoin atau Shiba Inu. Mereka naiknya gila-gilaan karena cuma hype dan spekulasi, bukan karena punya teknologi canggih atau kegunaan yang jelas. Nah, orang-orang licik bikin meme coin baru. Hype ini habis-habisan biar banyak orang ikutan beli. Terus pas harganya udah tinggi banget, mereka jual semua koin mereka. Ini namanya pamendam, yang untungnya si pembuat, yang rugi ya lu yang telat masuk dan kemakan FOMO. Kedua, ada yang namanya rug pull. Ini kayak lu lagi main tali tambang. Terus pas sudah mau menang, tiba-tiba si lawan narik talinya sekuat tenaga sampai lu cuma jatuh dan
nyungsep di kripto. Rug pull ini terjadi ketika developer proyek kripto yang biasanya anonim tiba-tiba naik semua likuiditas dari pool pertukaran koin mereka. Jadi lu udah beli koin mereka tapi nggak bisa jual lagi karena nggak ada yang mau beli. Duit lu nyangkut, hilang, lenyap. Ini penipuan yang paling keji dan banyak banget orang kena. Terus ada juga honeypot. Ini kayak jebakan Batman. Lu bisa beli koinnya tapi nggak bisa lu jual lagi. Fitur sell atau withdraw yang dinonaktifkan sama developer. Jadi lu cuma bisa masukin duit tapi nggak bisa ngambil duitnya lagi. Mirip kayak madu di dalam pot. Lebah bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Makanya namanya honeypot. Kelihatan manis di awal, ternyata pahit banget di akhir. Penting banget nih kalau lu mau main kripto, wajib riset dulu. Jangan cuman kemakan hype atau omongan temen. Cari tahu siapa developernya, apa tujuan proyeknya, gimana teknologinya. Kalau developernya anonim dan ngasih janji manis doang tanpa penjelasan jelas, hati-hati, bisa aja lu jadi korban selanjutnya. Oke, tapi jangan parno dulu. Meskipun banyak penipuan, kripto ini juga yang berhasil melahirkan miliarder muda kayak yang lu lihat di Instagram pas lagi doom scrolling. Gimana caranya? Pertama, ya mereka ini masuk di awal banget pas harga koin kayak Bitcoin atau Ethereum masih murah banget. Mereka percaya sama teknologi blockchain dan fondasinya adalah mengubah dunia. Jadi mereka beli dan hold dalam jangka panjang. Mereka ngerti fundamentalnya, bukan cuman ikut-ikutan. Kedua, mereka terlibat di proyek-proyek kripto yang inovatif dan punya use case jelas. Contohnya di bidang decentralized finance yang berusaha bikin layanan keuangan tanpa bank, atau Web3 yang pengen bikin internet lebih terdesentralisasi, atau NFT yang ngasih kepemilikan digital. Mereka ini bukan cuma spekulasi di meme coin, tapi bener-bener jadi bagian pembangunan ekosistem kripto. Para miliarder muda ini adalah mereka yang berani ambil resiko setelah riset dalam tentunya, belajar terus dan percaya sama masa depan teknologi blockchain. Mereka lihat kripto bukan cuma buat nyari duit instan, tapi sebagai revolusi di bidang teknologi dan keuangan. Jadi kesimpulannya, kripto itu kayak jadi bajak laut, banyak potensi dapat harta karun, tapi juga banyak nelayan dari pemerintah yang siap nangkep dan eksekusi lu di publik. Lu bisa jadi Kapten Jack Sparrow yang sukses dan kaya raya, atau lu bisa jadi korban yang cuman tinggal nama. Kuncinya satu, ilmu.